Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari dari Pengkhotbah ya. Kita dari Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Kita akan membaca bagian ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara, pagi ini kita berbicara tentang bagaimana berjalan bersama, bukan sendiri. Pengkhotbah menyingkapkan kenyataan atau realitas yang sering diabaikan orang zaman ini sebenarnya, yaitu celakalah orang yang jatuh, tetapi tidak ada orang lain yang membangunkannya. Saudara, jatuh bukan masalah utama sebenarnya dalam ayat ini. Atau dalam hidup kita, jatuh juga bukan masalah utama. Kesendirianlah yang mematikan. Bukan jatuhnya yang ditekankan di sini. Tapi ketika kita jatuh, tidak ada orang yang menopang kita, yang mengangkat kita. Kita benar-benar sendiri. Kita berbicara tentang bagaimana kita ada atau bersama dengan sebuah komunitas. Sudah, firman Tuhan tidak pernah membayangkan kehidupan iman sebagai perjalanan soliter. Alkitab ini gak pernah membayangkan itu. Firman Tuhan juga tidak pernah berbicara itu. Kehidupan sendiri gitu, menyendiri, bukan. Sejak awal Tuhan Allah memanggil kita, itu bukan untuk menjadi individu yang terpisah, eksklusif, bukan. Saudara, kalau kita berbicara tentang kehidupan sebagai orang percaya, Bapak gereja kita John Wesley pun menyangkut tentang kehidupan dalam proses pengudusan. Dia berkata bahwa tidak ada kekudusan selain kekudusan sosial. Gak ada yang sendiri, individu, soliter, gak ada. Komunitas yang ada. Anugerah Allah memang bekerja dalam hati pribadi dan pribadi kita, betul. Tetapi kita hanya bisa bertumbuh melalui relasi yang nyata. Itu makanya mengapa komunitas atau kelompok-kelompok kecil itu menjadi sedemikian penting. Karena kita membutuhkan ruang di mana kasih karunia Allah menjadi nyata, konkret, melalui kejujuran, pengakuan, teguran, dan doa bersama. Jadi agenda-agenda ini sebenarnya yang harus ada dalam komunitas. Dalam konteks gereja metodis, umpamanya kelas meeting, harus ada itu. Saudara, individualisme rohani sering menyamar sebagai kedewasaan, seolah-olah kita dewasa. Ya kan? Saya bisa sendiri kok dengan Tuhan. Kayak bisa sendiri kok. Semua bisa sendiri. Baca firman bisa sendiri, ya, doa bisa sendiri. Semua bisa sendiri. Gak butuh orang lain. Seolah-olah. Tapi saudara, perhatikan ini spirit individualisme. Karena iman yang dewasa atau iman kita itu tidak pernah menolak persekutuan. Semakin orang beriman bukan semakin menarik diri dari persekutuan. Semakin orang beriman memiliki kedewasaan iman, maka semakin dia akan bertumbuh hidup dalam komunitas, menerima komunitas. Iman yang menolak persekutuan sebenarnya
menolak sarana pemulihan. Jadi iman itu orang yang menolak persekutuan, sebenarnya orang yang menolak sarana pemulihan. Ketika kita berjalan sendiri, kejatuhan itu mudah. Betul ya? Ketika kita jalan sendiri, kejatuhan itu mudah. Mudah disembunyikan. Kejatuhan mudah disembunyikan. Dosa juga dibiarkan berakar. Dan kelelahan rohani akhirnya apa? Padam. Saudara, makanya sebaliknya ketika kita berjalan bersama-sama dengan orang lain, saudaraku, berarti kita sedang memberi izin bagi orang lain untuk melihat luka kita. Dan disitulah Tuhan Allah bekerja untuk memulihkan kita. Saudara, kadang firman Tuhan ini, atau sering firman Tuhan Pengkhotbah 4 ini, 9 dan 10, dipakai dalam konteks keluarga, atau lebih tepatnya dalam konteks suami istri. Sudah, sebetulnya ini untuk umum. Dan kalaulah kita memakainya untuk suami istri, memang tidak salah. Dan memang persekutuan harusnya diawali di sana, suami istri. Maka berkali-kali saya menyampaikan, kalau pasangan yang sulit untuk diajak bertumbuh bersama, menyembah bersama, persekutuan bersama, berdoa bersama, bagaimana dia akan bertumbuh bersama kita? Bagaimana? Maka tidak jarang kan pasangan atau kehidupan di dunia modern ini sepertinya atau faktanya sudah punya suami, sudah punya istri, tapi hidupnya sendiri jadinya. Dan bahkan sebelum mengenaskan lagi, tidak sedikit orang yang mengalami seperti firman Tuhan ini. Apa tadi dikatakan? Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Pasangan ada, tapi ketika jatuh nggak ada yang nolong. Mengerikan kan? Pasangan ada, ketika dia terpuruk nggak ada yang menguatkan. Pasangan ada, tapi seolah dia berjalan sendiri. Saudara, maka jadilah teman seperjalanan rohani dengan pasanganmu. Bertumbuhlah. Di antara begitu banyak relasi, haruslah yang menjadi relasi prioritas itu pasanganmu di hadapan Tuhan. Pun sama. Bagaimana saya dan saudara membangun satu ikatan persekutuan di dalam Tuhan yang kuat. Maka semestinya baik sebagai suami atau istri berlomba-lomba bagaimana mengajak pasangannya untuk hidup di dalam Tuhan. Percayalah, ketika kita memulai benar-benar hidup di dalam Tuhan, maka saudara dan saya semakin hari boleh semakin menyatakan kebahagiaan dalam setiap kehidupan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi persekutuan itu kebutuhan bagi kita, bukan sendiri yang Tuhan ajarkan. Saudara, berjalan bersama bukan berarti hidup tanpa konflik. Memang dengan siapapun, semakin kita sering sama orang itu, ya sama orang itulah kita sering konflik kan. Konflik ini relatif ya, bisa besar bisa kecil. Tetapi memilih untuk tetap hadir satu bagi yang lain, terutama ketika iman sedang goyah, disinilah ya kita menyadari bagaimana persekutuan sebagai tempat Allah menopang kita lewat tangan sesama kita. Maka saudara, biarlah kita semuanya menyadari akan kekuatan persekutuan ini.
saya dan saudara bukan berjalan sendiri, tapi saya dan saudara ada dalam sebuah komunitas. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan Allah, Allah yang Tritunggal, yang hidup dalam persekutuan kasih, lepaskan kami dari kesombongan rohani yang ingin berjalan sendiri. Bentuk kami menjadi umat yang saling menjaga, saling menegur, dan saling mengangkat, saling mengingatkan dalam kasih, saling menopang. Jadikanlah kami penolong satu dengan yang lain, sehingga kami bisa terus saling menopang, mengangkat ketika kami jatuh. Jadikan gerejamu rumah pemulihan, tempat kasih karuniamu mengalir nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga boleh menyadari betapa persekutuan kami bersama-sama orang percaya merupakan anugerah yang Tuhan berikan. Biarlah kami hidup dalam anugerah dan sarana untuk pemulihan hidup kami ini. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus, Sang Kepala Gereja yang mempersatukan kami berdoa.